dia mengetahui bahwa jasad Fir'aun itu mengandung garam. Nah sekarang kalau dia nggak mati di laut, masuk mengandung garam. Emang orang balsem pakai garam? Kan enggak. Hanya satu-satunya jasad Fir'aun yang mengandung garam inilah yang diteliti itu. Bukan setiap mumi Fir'aun mengandung garam loh ya. Hanya satu ini mayat Fir'aun ini yang mengandung garam itu. Berarti dia matinya tenggelam di laut. Kan begitu kawan. Sementara data dalam Bible, Fir'aun binasa. Binasa. Menurut Bang, Firaun ini namanya ini Pak De, anaknya Ramses II. Anak Ramses II. Iya, Ramses II itu Firaun. Iya, Ramses II. Bicarakan yang siapa yang ngejar Fir'aun itu, yang ngejar Musa itu, intinya itu. Ya, jadi oke lah. Walaupun binasa ini Bang, kalau Abang tanya ke aku ya, Immanuel, kau itu jasadmu binasa enggak? Jawabannya jasadku binasa. Rohku yang tidak binasa. Yang kita bicarakan roh apa jasad? Jasad. Nah jasad. Al-Quran menjelaskan bahwa jasadnya Fir'aun tidak binasa, bukan rohnya. Dan buktinya masih ada sampai sekarang, Bang. Oh, ya bisa, boleh. Satu, yang kedua lagi, misalnya nih. Mana Tuhan yang benar sih? Tuhannya Islam atau Kristen? Kita bicara tentang banjir Nuh. Apa itu banjir Nuh? Ya kan? Banjir Nuh. Air bah pada masa Nuh. Oh iya, banjir. Mari kita masukkan ke akal. Oke. Menurut Al-Quran, banjir Nuh hanya melanda kaumnya Nuh saja. Tidak melanda seluruh dunia, tidak. Menurut Bible, Anda baca di Kejadian 7 dari ayat Kejadian 6. Ya. Di situ diceritakan bahwa banjir itu melanda seluruh dunia. Seluruh bumi, melingkupi seluruh bumi. Nah, sekarang kita lihat. Besarnya kapal Nuh. Ya. Besarnya kapal Nuh itu hanya setengah lapangan bola. Lebarnya adalah 50 kaki. Ya, atau setengah meter 50 kaki berarti 25 meter. Ya, padahal kurang itu. Terus panjangnya 300 kaki atau 150 meter. Tingginya 30 kaki atau 15 meter. Datanya dari mana? Datanya dari mana tuh, Bang? Ada di Bible tuh, Kejadian 9 Anda baca di situ. Oke. Lengkap tuh. Nah, di situ diceritakan bahwa kapalnya Nuh itu memuat setiap pasang hewan. Ya, setiap pasang hewan itu dimuat. Sekarang hewan di dunia ini ada 8.700.000 spesies, Bang. Kalau setiap hewan diambil satu pasang, berarti harus memuat paling kurang 16 juta pasang. Mungkinkah kapal segitu memuat seluruh binatang yang ada di dunia, sepasang-sepasang? Tidak mungkin. Kalau tidak mungkin, bagaimana sekarang ada 8.600.000 spesies? Dari mana? Di Indonesia ada bekicot, ada keong. Mungkinkah keong itu migrasi dari Irak sana, pelan-pelan jalan di padang pasir, masuk laut, keluar lagi? Atau kanguru jalan loncat-loncat dari Irak ke Australia? Sekarang mana yang lebih logis? Banjir melanda seluruh dunia atau banjir sifatnya lokal? Cek. Kita gunakan akal kita ketika kita beriman. Oke. Apa tanggapan Anda? Bisa, kalau pernyataan di Alkitab ya, itu memang dia seluruh bumi katanya. Jadi kita kan berdasarkan tulisan di Alkitab seluruh bumi, artinya hujan dan itu kan semuanya mati, ya kan? Dan semuanya mati kecuali yang di kapalnya Nuh. Saya kalau nggak percaya. Air melingkupi seluruh bumi.
Itu teks yang ada di Alkitab itu. Iya, baca aja di Kejadian 9 tuh. Semuanya Kejadian- mati. Kecuali Kejadian. yang di kapalnya Nuh. Mm-mm. Semuanya mati katanya ya. Ya, Di kejadian berapa itu bang? kecuali yang di kapalnya Nuh. Kalian Kejadian 7. Ayat kejadian 9 ayat 7 ya. Sebentar dulu ya. Aku lihat dulu sebentar. Semua mati katanya. Panjangnya itu 300 hasta, 50 lebar 50 hasta, tinggi 30 hasta. 150 meter, lebar 25 kurang lebih, tinggi 15. Menampung kira-kira 7.000 jenis hewan. Pada ya, gitu ya. Ya, Sepasang itu 7.000. Kejadian 8 ya. Bentar. Tapi kok ada kanguru bisa hidup? Kan kanguru nggak naik di perahunya sama bekicot. Jadi kejadian 8 saya lupa bang. Kejadian 8. Kejadian 8 ya. Lalu melepaskan ekor burung. Artinya itu salah itu kalau banjir seluruh dunia, itu banjir lokal di daerahnya Nuh saja, Bentar ya. bukan banjir seluruh dunia. Itu kan yang mau dikejar di sana Pak De ya. Nah ini di Kejadian 7 ayat 21. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi. Burung-burung, ternak dan binatang liar dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya. Segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata, burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera. Jadi mati semua. Yang cacing, semut, keong, mati semua. Nah sekarang pertanyaannya kok di Indonesia ada bekicot yang jalannya pelan sekali. Apa dia migrasi dari Irak sana? Atau kanguru loncat-loncat dari Irak? Oke bang. Kalau mengenai contoh, kita ambillah dulu cacing atau bekicot ya. Kita ambil cacing atau bekicot. Jadi bekicot bernapas. Apa bang? Ya, kalau nggak ada nafasnya Bekicot mati bernapas. lah. Waduh, gimana sih Manuel ini? Jangankan bekicot, tumbuh-tumbuhan aja bernapas. Coba kau taruh tumbuhan, kau tutup rapat, itu mati tumbuh-tumbuhan. Jangankan bekicot, tumbuh-tumbuhan aja bernapas, gimana sih bang? Jadi gunakan akal ketika kita beriman itu. Karena iman tanpa akal buta, akal tanpa iman pincang. Jadi ateis dia. Makanya iman dan akal harus seiring sejalan. Akal Oke, untuk menemukan iman itu tadi. Bang Sugi, coba lihat kejadian 7 ayat 22 itu. Dikatakannya begini, maka matilah segala yang hidup, yang memiliki nafas dari hidungnya, yang memiliki nafas hidup dari hidungnya. Coba dulu baca Pak Sugi yang ayat 22. Yang nafas hidup dari hidungnya, coba lihat. Coba dari ayat 21 lah bang. Di situ kan sangat jelas. Ya. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi. Burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi serta manusia. Matilah segala yang ada nafas hidung dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikian dihapuskan Allah segala yang ada di segala segala yang ada di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung di udara. Sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia di dalam. Kan jelas ayatnya. Jelas kok.
Semua Ya, yang hidup. Baik yang napas dari hidung, baik yang bergerak. Semuanya mati. Nah sekarang kamu mau mengatakan bekicot bisa hidup direndam air 40 hari gitu? Ada-ada aja begitu. Oke. Kalau itu sebenarnya tidaklah, kalau ikan di laut, ikan hiu lah dulu kita bilang ya, ikan hiu, matikah semua ikan hiu yang ada di laut sana? Nah, itu Nah, masih ikan perlu. memang hidupnya di air ngapain ditanyakan, Bang? Contoh lah dulu, kan kalau pernyataan itu matilah segala sesuatu yang segala yang hidup katanya kan. Artinya Yang kalau ada di kita darat. yang kalau yang ada di darat lah dulu, kalau yang tentang contoh nih bekicot, ambillah dulu. Apakah kita anggaplah dulu bekicot ini mati semua? Mati semua bekicot karena banjir Nuh itu. Apakah jika bekicot itu mati lalu Allah tidak mampu menghidupkan bekicot yang baru? Di mana itu ayatnya? Kan harus Nah, ada dulu, konfirmasi, nggak boleh ngarang kita. begini Bang, sekarang kita kan kita bertanya lagi, tapi Allah Maha Kuasa nih. Apakah jika memang bekicot itu mati semua yang ada di bumi ini, Allah tidak mampu menghidupkan bekicot yang baru? Mampu, tapi nggak ada keterangannya di situ. Jadi jangan ngarang. Nggak mau saya Oke. ngarang. Jika tidak ada keterangannya, maka itu tidak terjadi. Tidak bisa dijadikan dalil karena kita bicara Bisa perlu dijadikan. data. Nah Maka sekarang begini. gini aja loh Bang. Mana yang lebih logis? Banjir itu hanya sifatnya lokal atau global? Itu saja. Kalau global konsekuensinya ini, kalau lokal konsekuensinya ini. Kalau global dampaknya ini, kalau lokal dampaknya ini. Selesai kok. Kalau dari aku secara ku baca ayat itu, aku percaya bahwa itu global, seluruh muka bumi itu banjir. Dari pernyataan itu. Karena memang katanya memang banyak masalah nanti. apa Masalah masalah? dan penyelesaiannya hanya bisa dengan cara ngarang, asumsi. Coba, Contoh tadi itu, dari mana bekicot bisa ada? Oh dari Tuhan, tidak bisa begitu Bang. Itu namanya asumsi. Kecuali Begini, Anda Bang. bisa tunjuk data. Setelah banjir Nuh, maka Tuhan menghidupkan yang mati. Oke, Anda pakai. Tapi tidak tercatat di dalam Bibelmu. Jadi, Bang. asumsi tidak diterima di dalam ranah dialog. Harus ada data yang harus kita bawa. Boleh Anda mengatakan itu dihidupkan kembali? Boleh. Tapi data bawa. Tidak ada data, no, tidak bisa. Ada teori gini, Bang. Omno vivum ex vivo, omno ovum ex ovo, katanya kan. Segala itu kan berbicara tentang kehidupan itu awalnya dari telur, telur itu berasal dari kehidupan. Bukan. Gini, Bang. Omni ovum ex vivo, omni ovo ex ovum kan. Ovum itu kan telur, Bang. Jadi gini, maksudku gue gini, Bang, bahwa kalau kita genangkan selama 20 tahun di sebuah rawa-rawa air yang memang nggak ada ikannya, tapi nanti 20 tahun, 30 tahun kemudian muncul si Palatimah. Dari mana si Palatimah ini muncul? Kan itu pertanyaannya. Bahwa si Palatimah ini, kehidupan itu lahir dari yang tidak hidup, dari ketiadaan. Jadi bangkai burung, mati burung, tiba-tiba muncul ulat. Ya kan, jadi dari mana ulat ini muncul? Tentu dia kan dari itu sel-sel itu. Karena di dalamnya itu udah ada bakteri, udah virus. Iya. Itulah itu, Bang. Jadi begini, Bang. Bisa saja karena kita tetap beracuan. Itu asumsi, Bang. Itu asumsi. Tapi saya lebih Al-Quran karena lebih masuk akal. Saya nggak perlu cari alasan begini begono dengan dikatakan bahwa banjir Nuh itu sifatnya lokal, maka tidak ada pemusnahan dan tidak perlu ada pertanyaan bekicot ini dari mana, keong ini dari mana, nggak perlu. Selesai udah. Al-Quran simple, logis. Bible bertele-tele harus cari asumsi dulu begono begini. Itu nggak masuk.
Tapi Hah? kalau boleh minta tolong Pak Sugi, apa pernyataan di Al-Quran tentang banjir Nuh itu? Sebatas mana jangkauan banjir itu? Nuh itu diutus hanya untuk kaumnya. Jadi yang dibinasakan oleh Nuh hanya dibinasakan oleh Allah hanya kaumnya Nuh saja. Mas Ugi nih Bang, tadi kan Abang bilang di Al-Quran itu seluruh bumi dibinasakan, tetapi di Al-Quran, kalau di Bibel ya, seluruh bumi dilingkupi air. Dibolak-balik, jangan dibolak-balik, salah. Bentar. Pernyataan tadi yang kalau aku baca di Bibel seluruh bumi itu dipenuhi air karena hujan itu. Tetapi kalau di Al-Quran katanya lokal saja. Coba buka dulu Al-Quran. Kok bisa apa yang dinyatakan di Al-Quran itu? Oke, sekarang gini ya. Buka dulu Bang. Oke. Kayak- Bentar, Bang. Jadi gini. Banjir itu kan hanya sebulan lamanya. Lebih. Mungkinkah banjir, bentar. Mungkinkah banjir sebulan itu mampu menaikkan air setinggi gunung seluruh bumi? Gak masuk akal, Bang. Gak masuk akal. Paling kalau Tahunya, seluruh Bang. bumi hujan sebulan, Indonesia pun tak basah, Bang. Nggak akan tergenang air Indonesia, Bang. Apalagi sampai setinggi gunung. Kok Abang bilang sebulan? Kok Abang bilang sebulan? Sebulan kok. Mana sebulan? Lebih lah. Bentar ya. Berapa? Aku akan menurutkan hujan deras 40 hari, 40 malam. Sebulan lebih sedikit. Kejadian Surat Al-Qamar. ayat 4. Ayat 3. Ya tadi mana? Kejadian 7. Nah, itu kejadian 7 ayat 2 itu. Tuh. Cuma 40 hari 40 malam doang. Bagaimana bisa menggenang bumi? Bang. Mengada-ada aja. Nggak mungkin lah, Bang. Oh, sampai setinggi gunung. Terus sekarang airnya kemana? Yang setinggi gunung itu kemana? Ada. Intinya kalau di Bible itu hukuman untuk Nuh itu pemusnah massal seluruh dunia. Yang selamat hanya di perahu Nuh. Jadi semua makhluk hidup di muka bumi ini musnah, ya spesifiknya semua musnah kalau di Bible ya. Kecuali yang naik di perahu Nuh. Begitu ya di Bible ya Pak De ya? Ya. Ada Ustaz Ya, Nata gitu. nih untuk masalah Quran dia jagonya. Kalau di Al-Quran ya lokal dia hanya kaumnya Nuh. Itu aja sih, sederhana kok ini ngapain. Assalamualaikum Ustaz Tata. Oke, 40 hari 40 malam. Ustaz Sugi mengatakan nggak mungkin 40 hari 40 malam hujan tanpa henti meliputi seluruh bumi. Ya Ustaz, Ya, enggak mungkin. kenapa nggak mungkin? Itu berapa miliar kubik itu? 40, andai Ustaz, 40 hari 40 malam hujan terus hujan, nggak banjir. Iya, enggak mungkin sampai setinggi Gunung Everest itu enggak mungkin. Sekarang kutanya, pernahkah banjir di Jakarta hanya 2 hari banjir terus 48 jam jadi banjir Jakarta? Tapi nggak pernah banjir sampai lantai 27. Tunggu dulu. Jangankan lantai 27, lantai 3 aja enggak. 2 hari masih itu dah, masih 2 hari itu langsung banjir Jakarta. Banjir tapi enggak sampai lantai 2. Masih 2 hari, bagaimana jika 40 hari 40 malam? Nggak nyampe lantai, nggak nyampe, aman aja. Ada laut kok yang nampung. Bang. Kan ditampung laut, ada penyerapan. Waduh. Oke. Jadi kalau diukur dari tingginya gunung Judi ya, Gunung Everest lah paling tinggi lah. iya gitu ya. Itu rata itu spesifik semua yang ada di muka bumi ini tewas mati gitu loh. Nah itu kalau ukurannya di Bible ya, banjir nih setinggi Everest lah. Itu rata seluruh dunia gitu, tidak ada yang hidup kecuali yang ada di perahu Nuh. Pertanyaannya adalah dari mana ini? Pertanyaan dengerin dulu. Pertanyaannya adalah dari mana ini kanguru hidup? Ada bekicot kanguru itu kan mati semua. Kan Gimana sepasang, kan ada berpasangan masuk ke perahu Nuh.
Cuman berapa pasang yang ada di sana, nggak semua binatang. Dari mana kau tahu nggak semua binatang? Lah, dilihat ukuran besarnya lah. Masa mana muat? Setengah lapangan bola, setinggi cuma 15 meter. Bagaimana bisa memuat seluruh binatang yang ada di bumi? Sekarang gini Ustadz, coba tunjukkan dulu buktinya lokal tadi. Di mana di Al-Quran tertulis bahwa banjir itu lokal? Di dalam surah Hud ayat 14 dan surah Al-Ankabut, surah Hud ayat 25-26 dan surah Al-Ankabut ayat 14. Itu jelas tuh. Surah Hud ayat 15. Di situ peristiwa azab menimpa kaum Nuh yang membangkang kepada Allah. Ya, bentar, saya carikan. Soalnya Pak Desu kecil ya? Hah? Masa kecil sih, Bang? Iyalah, kecil deh. Kayak jauh gitu dari perangkat. Tes. Masa jauh? Biasanya pakai eho, Ustaz Ugi. Tes. Yang jelas 1, di 2, 3. Al-Quran, di Al-Quran ada Pak De, nggak usah ditunjukin, udah di Al-Quran itu ada. Nggak mungkin kita Muslim ngarang lah banjir Nuh itu. Bentar. Kita bacakan surah Hud ayat 25. Mana sih HP ke satu lagi? HP kepake semua ya? Ustaz Tata. Ini Ustaz Tata yang hafal Quran. Ustaz Tata, mana itu Ustaz? Surah Hud, bentar. Ustaz Tata masih benak-benak YouTube-nya itu. Kenapa? Enggak, masih Berapa Pak De? persiapan Ayat YouTube. berapa? Ayat 25. Ayat berapa? Pak. Ayat 25. Walaqad arsalna, itu ya Pak De ya? Iya. Nuhan ila kaumnya ada kok. Inilakum. Nah itu kaumnya aja. Itu loh. Maksudku jangkauan Sungguh banjir kami itu telah mengutus Nuh sebagai rasul kepada kaumnya, lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah karena tidak ada Tuhan bagi kamu selain Dia. Sungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan diazab. Kamu sesungguhnya benar-benar membatas, kaumku, tidak ada padaku Ayat berapa tuh? Ayat di bawah itu loh Pak De. Ayat berapa itu ya? Dan buatlah kapal itu dengan... ini. Ya itu. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 15 itu. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun. Kurang 50 tahun. Berarti 950 ya. Kemudian mereka dilanda banjir besar dalam keadaan sebagai orang-orang zalim. Maka kami selamatkan Nuh dan para penumpang bahtera serta kami jadikan sebagai pelajaran bagi alam semesta. Jadi di sini sangat jelas hanya kaumnya Nuh saja. Karena yang melanggar itu kaumnya Nuh. Maka yang diazab oleh Allah ya hanya kaumnya Nuh, Bang. Gak ada dikatakan seluruh dunia. Oke. Ada nggak di situ di Al-Quran dinyatakan Nuh itu memasukkan hewan-hewan sepasang-sepasang? Ada. Coba bacakan ayatnya. Surat Hud ke bawah, itu lengkap ke bawah. Jadi sebenarnya bukan intinya di sini antara lokal ini loh, antara lokal dan seluruh dunia itu doang tadi permasalahannya. Ya Pak De ya. Ya. Kembali ke topik lah. Jadi antara lokal, kalau di Islam itu di Al-Quran lokal, kaumnya Nuh saja. Kalau di Bible itu seluruh dunia. Kan itu doang perbedaannya tadi. Berarti hewan-hewan yang masuk ke situ hewan-hewan Afrika aja. Nuh ini di Irak ya, Nuh ini? Sebenarnya begini loh, saya mau nanya, apa hubungannya Kristen sama Nuh ya? Ya Nuh ini kan ada di kitab kami. Bukan, tapi itu bukan kitab Anda itu. Jadi kitab siapanya itu?
Itu untuk Bani Israel kan, perjanjian lama itu. Sekarang kitab itu kan kami pakai. Ya pakai tapi bukan untuk Anda kan. Dari mana kok pandai-pandaian bilang itu bukan untuk kami? Ya, baca Yeremia 31:31. Itu Di mana dikatakan kitab ini bukan untuk orang Kristen? Di situ dijelaskan bahwa kitab ini untuk Bani Israel saja, untuk Bani Yehuda, Bani Yakob, bukan untuk Bani berkulut. Jadi di mana sih ada Kristen? Kristen itu punya aja yang berbahasa Yunani. Ya. Kok jadi kau lebih tahu? Nah, kena sadar langsung. Langsung sadar sama gua. Jadi oke lah, kita masuk ke topik berikutnya. Ustadz Sugi, boleh bertanya ini Ustadz Sugi? Jadi ada gini Ustadz, bahwasanya babi itu katanya tercipta di Bahtera Nuh, katanya kan, yang mana babi itu tercipta dari belalai gajah dan diciptakan untuk saya, Bang. Tadi siapa yang kayak gitu ya, yang ngasih sama aku? Nggak ada dalilnya, nggak ketemu ada dalil itu. Siapa aku tanya tadi ya, pagi-pagi tadi aku apa? Habis itu Ustadz ada lagi katanya kucing itu tercipta dari bersin singa. Nggak usah dibahas kayak gitu-gitu lah, Nggak nggak ada ada. dalil, saya belum ketemu dalil. Kalau tunjukkan aja dalilnya di mana, gitu kan enak jelas. Biar kita bahas, kita cek itu benar nggak hadis itu. Karena umat Islam itu sangat teliti dalam menerima hadis, nggak sembarangan gitu loh. Ada derajatnya hadis itu, mulai dari palsu, doif, soheh, dan masih banyak yang lainnya lagi. Makanya kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Indra. Apa kabar, Bang Indra? Jadi nggak sembarangan, Bang. Nanti hadis doif dipakai, hadis palsu dipakai. Dilanjutkan. Tunjukkan dulu hadisnya, hadis siapa? Itu Bang. Oh, Saya yang ada ya. nggak pernah ketemu dalil itu belum. Kalau mau membahas itu hukumnya aja, hukum babi misalnya kenapa halal haram, itu aja, nggak usah di babi tercipta dari siapa gitu kan. Kok kayaknya pengen menjadi apa ya, Sama peneliti Ustadz gitu loh. Dio Pratama itu tadi nggak salah. Ustadz Dio ternyata apa tadi yang bilang bahwa Ya itulah pembahasan mendalam, itu bukan area kita di sini gitu loh. kok jadi Kita bahas hukumnya aja. Oke, dengerin dulu gua. Saya itu orangnya pengen cepat, tidak mempersulit akal berpikir gitu loh. Yang mudah-mudah saja dulu. Gitu ya, karena kemampuan Anda saya bisa takar, Bro. Saya ini kan gurumu nih. Saya bisa takar murid saya sampai mana gitu loh. Jangan sampai lu gila, nanti mikirin dia enggak gitu loh. Oke. Sekarang gini aja. Oke lah. Kalaupun nggak masuk kayak gitu ranahnya, karena ada temen kalian yang ngomong kayak gitu, loh kok jadi dari belalai gajah, aku bilang gitu kan. Ya dia ditugaskan untuk membersihkan kok yang makan taiknya hewan-hewan di Boleh saja orang menafsir seperti itu sebagai bentuk kajian. No problemo gitu loh. Tapi ini yang kita di sini kan bukan kapasitas kita di situ. Kalau kita maksa akal kita di sini, dengerin dulu. Kalau kita maksa mau membahas ke sana, kita ini nggak berdata. Ya, bukan kapasitas kita. Kita takar diri kita lah. Kira-kira apa ya? Kira-kira yang pantas sesuai dengan kapasitas kita supaya kita bicara itu logis dan tidak diketahui oleh pendengar gitu. Bukan. Batasi diri kita. Gini Bang Andi. Oke. Ya. Anggap misalnya ini ya, dalil ini benar. Oke. Misalnya ini ya kan, saya kan nggak tahu itu dalilnya dari mana, saya cari-cari juga belum ketemu kitabnya itu kitab apa. Ini kalau kita samakan dengan Hawa terjadinya dari tulang, kira-kira gimana? Oh, kalau itu kan ada terdata dia, pernyataan dia diambil dari tulang rusuk Adam. Lah ini kan kita ngomong ini kan belum terdata. Seandainya ada data mengatakan bahwa kucing dari bersin singa misalnya. Makanya saya ingin, apa susahnya Tuhan bikin kucing dari bersin singa? Apa bedanya ketika Tuhan membuat Hawa dari tulang rusuk?
Nampak konyol enggak? Ini jawaban sementara aja. Adam membuat Hawa dari tulang rusuk. Ya. Tuhan membuat kucing dari bersin singa. Apa susahnya sih bang? Kayak gitu kok dipermasalahkan. Deal? Beda bang. Hah? Kalau Bedanya gini. Kalau Hawa tercipta dari rusuk Adam itu karena memang belum ada manusia satupun di muka bumi ini temannya Adam. Akan tetapi kalau kucing berasal dari bersin singa karena sudah bersin singa. Karena waktu itu belum ada kucing bang. Kan gampang tuh jawabannya sama kayak kamu. Waktu itu belum ada kucing, jadi Tuhan itu menciptakan nenek moyang kucing dari bersin singa. Misalnya gitu gimana? Oke. Kita berbicara kepentingan. Hawa diciptakan untuk menemani si Adam, ada tujuannya. Ada tujuan Hawa diciptakan untuk penolong bagi si Adam, ada tujuannya. Udah nggak usah ke situ deh, enak gue dengerin ya udah. Ya sama, ada tujuannya bang. Tuhan menciptakan kucing dari bersin singa ada tujuannya untuk mematikan tikus. Kan gitu tuh ceritanya seperti itu kan? Oke. Ya, ada tujuannya. Ya, robana makholakta labatila. Tidak Allah ciptakan segala sesuatu, sekecil apapun yang Allah ciptakan itu pasti ada gunanya dan tidak sia-sia. Qurannya jelas, robana makholakta labatila. Allah tidak menciptakan apa-apa itu kecuali pasti ada manfaat, ada gunanya. Itu bang. Oke. Ya. Oke ya, selesai ya. Itu saya tadi hanya mengikuti, anggaplah itu benar. Nah, maka saya ambil contoh itu aja. Oke. Kita boleh masuk kita ke Adam, Bang. Ada perbedaan antara Kristen dengan Islam di mana? Enggak, itu bukan kitabmu, itu bukan kitabmu. Sabar dulu, Hedi. Bang Sugi. Adam ini pertama kali dia itu kan diambil dari tanah ini kan, Adam ini Bang kan. Kalau menurut kami Kristen, Adam ini Taman Eden itu ada di bumi Bang, di bumi di Irak, dia diperkirakan ya di Mesopotamia karena sungai Tigris dan Efrat. Tetapi di Islam kan katanya Adam ini kan di sorga yang jatuh ke bumi. Kalau memang Adam ini di sorga jatuh ke bumi, berarti di sorga sana ada tanahnya karena Adam terbuat dari tanah. Bagaimana mensinkronkan data itu Bang? Di Islam tidak dikatakan bahwa Adam itu dibuat dari tanah di sorga, walaupun di sorga ada tanah. Bukankah di kitabmu dikatakan bahwa di sorga ada tumbuh-tumbuhan juga? Ada, betul, makan buah-buahan Adam dan Hawa di. Nah, iya. Di Taman Eden, itu Bang. Gini nah, konsepnya. Sekarang justru jadi masalah Bang. Kalau Taman Eden itu ada di bumi, ya. Sekarang pohon yang kekal itu mana? Pohon yang kekal itu mana? Pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk dan pohon kehidupan. Iya, pohon yang kekal itu mana? Katanya kekal dia. Kok nggak ada sekarang? Iya. Pohon itu tidak setelah berpisah berdosa itu tidak ditemukan lagi pohon itu. Enggak, jadi pohon toge dia, jadi pohon toge sekarang musnah, dia. Pohonnya kekal musnah. Katanya iya, itu dia. Musnah. Nah, gimana coba? Jadi Gan Eden itu kalau di Islam namanya Janatun Adnin, bahasa Ibraninya Gan Eden, taman di Eden, ya, taman di Adnin, sama sebenarnya Bang. Saya ada data, saya agak lupa ya, dataku di mana ya. Eden itu di surga. Di surga. Iya, ada saya datanya nih. Nggak mungkin lah masa di Irak? Itu kan asumsi. Karena sungai Tigris dan Efrat itu letaknya di Irak. Berarti Adam transmigrasi dong, dikeluarkan dari kampung ke kampung gitu. Bisa jadi. Bisa jadi Adam transmigrasi, ada aja lu. Yeskil 28 ayat 13. Coba ya, ini di surga apa di bumi nih? Yeskil 28
Berapa tadi? Ada pernah saya catat, saya ingat itu. Yeskil 28 ayat 13. Yeskil. Yeskil. 28 13. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yapis merah, krisolit, dan yapis hijau, permata pirus, krisopat, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tahtanya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Nah, tahta Tuhan di surga atau di bumi? Tahta Allah di surga. Nah, ini Hadir. jelas nih ya, di Taman Eden berarti surga dia dong. Hadir Atau ternyata. di Taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yapis merah, krisolit, yapis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tahtanya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaan. Jadi tahtanya Tuhan di surga. Kenapa ini dikatakan di bumi, Taman Eden? Berarti itu sama dengan surat Al-Fatir ayat 33 itu. Nah, gimana tadi? Jannatu aden yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Artinya bagi mereka surga Eden. Mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya sutra. Jadi emas-emas kayak gitu. Jannatun Aden gitu. Berarti kan surga. Jannatun Aden itu surga. Iya, maksudku kan tidak bisakah surga itu pada awalnya dulu itu bersama di bumi juga, dia ada keterhubungan antara bumi dan surga? Nah, tapi kalau dalam Kejadian 3:23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, Jannatun Aden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Dalam Al-Quran kan, di dalam tafsir kan, Allah mengutus malaikat mengambil tanah di dunia, lalu dibawa ke surga. Karena dia melanggar, dia diusir dari Jannatun Eden dan dikembalikan ke tanah dia yang diambil di bumi gitu. Dikembalikan ke bumi karena dia berasalnya dari tanah bumi. Ustadz bilang tadi ada dikatakan di Al-Quran bahwa malaikat mengambil tanah dari bumi dan menjadikan. Iya, dalam tafsir gitu, malaikat mengutus malaikat, ambillah tanah di bumi. Pertama bumi ini menolak. Jangan nanti makhluk, takutnya nanti ketika menjadi makhluk membuat kerusakan sebagaimana jin dulu. Lalu kata Allah bilang kepada bumi malaikat bahwasannya justru makhluk yang aku jadikan ini nantinya akan muncul makhluk yang paling sempurna semua ciptaanku, yaitu Muhammad gitu. Akhirnya bumi mau. Makanya kalau Kejadian 3 ayat 23 ini, lalu Adam ini diusir dari Taman Eden. Kalau dalam Al-Quran, Jannatun Aden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ambil dari bumi tanahnya, dikembalikan ke tanah, ke bumi. Tapi itu kan pernyataan Kejadian Alkitab, kan begitu. Oke, itu ntar Ustadz. Diusirnya Adam ini dari Eden adalah karena dosa, dia melakukan pemberontakan terhadap Allah, yaitu bukan pemberontakan, bukan berontak itu. Kan melanggar perintah Tuhan dia, sudah dikatakan oleh Tuhan, janganlah engkau makan buah yang ada di tengah-tengah taman itu, ketika engkau memakannya pastilah engkau mati. Lalu dimakannya.
setelah dimakan dan seterusnya lah itu. Dia terusir karena berbuat dosa. Lalu Ustadz, aku tanya, apakah Adam ini dalam Islam terusir dari Eden yang di surga sana karena dosa? Ya karena dia kan udah bilang Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Adam, silakan kamu melakukan apapun, cuma satu yang tidak boleh kamu dekatin, yaitu wala taqraba hadhihi syajarah, pohon ini. Karena kalau nanti kamu makan, berarti kamu termasuk orang yang zalim, maksudnya melanggar larangan gitu. Akhirnya ternyata Adam karena godaan dari iblis, maka dia makan. Akhirnya Allah mengatakan, bukankah engkau melarangmu? Kenapa kamu makan? Ya akhirnya dia maka kamu turun ke bumi. Dan tapi kamu bertobatlah. Iya ya Allah, saya bertobat. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Jadi dia selama di dunia dia bertobat. Makanya di dalam Al-Quran isi tobatnya itu bacaannya dijelaskan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirnya diterima tobatnya, dipertemukan lagi dengan Hawa. Makanya bertemunya itu di Jabal Rahmah. Sampai sekarang kenapa disebut Jabal Rahmah? Karena di situ tempat pertemuan Adam dengan Hawa. Dan Hawa di sini kuburannya masih ada di Mekah, Jeddah. Kenapa disebut nama Jeddah? Jad itu kan nenek. Jeddah. Jadi orang manusia pertama kali yaitu Hawa dikebumikan di Jeddah. Makanya disebut Jeddah itu kan nenek kan. Kalau Jad kakek. Makanya sampai sekarang disebut Jeddah. Coba ketik di Google kuburannya Hawa. Ya di Jeddah gitu. Jeddah itu artinya nenek. Kalau Jad kakek. Nenek moyang kita ini Hawa. Ayo. Masa sedikit saya tambahin Bang. Sebenarnya Adam itu makan buah atau tidak makan buah tetap dia di bumi. Betul. Karena awalnya Tuhan itu sudah ngomong sama malaikat kan. Wa qala rabbuka in malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ayo. Dia tetap akan di bumi dia. Karena rancangan awal bahwa Allah akan menciptakan manusia, Adam itu untuk menjadi pemimpin di bumi. Betul nggak Ustaz Tata? Iya, ini jailu fil ardi. Fil ardi itu kan di bumi. Walaupun bagaimanapun pada akhirnya tetap itu cuma kronologinya nanti bagaimana biar ada kisah. Makanya di sini dibuat contoh bahwasannya kalau Adam memang melakukan apa yang dilarang Allah, tapi dia bertobat. Kalau iblis, kenapa Allah kutuk dia? Karena kalau iblis itu ketika kenapa kamu tidak mau melakukan apa yang aku perintah? Nah, iblis ngomongnya gini, ana khairum min. Aku lebih baik daripada Adam. Kalau Adam beda, kenapa kamu makan? Maka kalau saya pakai tafsir ya, Adam ini menyesal. Makanya ketika dia makan dan nyampe ke perut, langsung ingat dia, langsung dimuntahkan. Menyesal dia, maka oleh Allah dimaafkan karena dia itu tidak seperti iblis. Kalau iblis, kenapa kamu melakukan kenapa kamu tidak mau melakukan apa yang aku perintah? Jawabannya ana khairum min, aku lebih baik daripada Adam. Kalau Adam, kenapa kamu makan? Iya ya Allah, saya menyesal, saya tidak tahu, aku kira benar apa yang dikatakan iblis ini ya. Karena iblis itu kalau dalam tafsir ngomong gini, Hawa, makan aja. Enggak kan ini dilarang. Lalu dia bersumpah demi Allah dia, iblis itu. Demi Allah saya mendengar mulai sekarang tidak apa-apa dimakan. Tertarik. Sebenarnya Allah melarang kamu makan ini supaya kamu gak kekal. Jadi kalau makan ini kamu kekal di sini. Karena Hawa ingin kekal di sana. Akhirnya dia makan. Mengajak suaminya. Suaminya pas makan Adam langsung sadar dia. Makanya tidak sampai termakan ke dalam. Akhirnya menyesal. Allah beda. Allah maafkan dia dengan dia bertobat. Sedangkan iblis tidak mau bertobat, malah dia bilangnya, wong saya lebih baik daripada Adam ya Allah. Ya gitu. Makanya kita umat manusia gitu juga kita sekarang ini.
Kalau kita itu berdosa, tirulah Adam, bertobat. Bukan dosa waris. Ya, Adam berbuat salah, bertobat, dimaafkan. Kita sekarang sama. Kalau bersalah, ya bertobat. Gak ada dosa-dosa waris. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu suci. Makanya karena Allah itu maha pemaaf, ya Adam minta maaf. Kalau dalam Al-Quran Az-Zumar ayat 53, Inna Allah yafiru dunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Allah memaafkan semua dosa. Kalau dalam Bible 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi tidak perlu dosa waris, nggak ada. Siapa yang bersalah, dia yang minta maaf. Kalau dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Kalau dalam Bible, Yehezkiel 18:20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Dosa ditanggung sendiri, makanya tobat. Gak ada dosa waris itu. Jadi intinya Adam turun ke dunia, dibuang ke bumi bukan karena dosa, tetapi karena diharapkan menjadi... Pada hakikatnya itu sebenarnya memang di bumi, tetapi kronologinya nanti ya biar ada kisah, biar kita juga niru. Oh, kejadiannya seperti ini. Berarti saya kalau terjadi seperti pada hakikat gimana ini? Pada hakikatnya maksudnya gimana? Loh, kan memang semuanya baik Quran dan Bible, semua itu memang kehendak Allah kan. Yesaya itu, di dalam Yesaya, semua ini aku yang menciptakan, aku yang berkehendak. Baik nasib mujur atau nasib malang, semuanya aku yang menentukan, kan gitu sebenarnya. Cuma ada kronologinya kan. Ya beda lah kita Ustadz. Kalau kami ya karena beda dosa. Apanya beda? Kami kalau andai kata Adam itu tidak berdosa, maka Adam akan bersama-sama dengan Allah, tinggal bersama-sama dengan Allah di Taman Eden. Ya, tapi kan dua-duanya memang sama-sama, Quran dan Bible. Diusir gara-gara makan kan? Begini, izin tak? Bentar, Bang Andi. Kejadian 1 ayat 26 kau baca, Pak. Memang Adam itu sudah ditugaskan di bumi untuk menjadi pemimpin. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita supaya menguasai ya ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang dan seterusnya itu. Memang mau dia makan atau tidak makan dia tetap di bumi. Itu kejadian 1 ayat 26 itu kau baca ya. Lanjut Tata. Abang Andi silakan. Beda. Kalau gini, bro, ini kalau saya sebentar doang. Kalau seandainya Adam tidak di bumi beranak cucu, resikonya adalah 1, Kristen tidak punya Tuhan, dan Kristen tidak ada. Karena dengan adanya Nabi Adam turun ke muka bumi, artinya apa? Ada Bunda Maria melahirkan Tuhanmu. Kau bersyukurlah. Kalau tidak ada Adam diusir ke bumi, kau nggak punya Tuhan, bagaimana? Ayo, kena lagi. Bukan begitu. Kena lagi. Oke, gini, maka aku bilang. Ya kena lagi kan, lanjut. Kok jadi kena lagi? Bukan masalah kena nggak kenanya. Kita kan membandingkan data yang ada di Al-Quran dan di Alkitab, di mana ketidaksinkronannya, di mana kesinkronannya, kan begitu saja. Kalau saya baca Bible, Pak, ini kisah Bible ini dilema, Pak. Kalau Adam tidak makan buah, kehidupan manusia termasuk Anda kayak monyet. Telanjang, tidak tahu baik dan buruk. Betul enggak? Bisa jadi, betul, bisa jadi. Karena setelah memakan buah itulah baru dia sadar bahwa dia telanjang. Nah, betul. Sekarang mana lebih terhormat manusia itu hidup kayak monyet atau hidup penuh dengan peradaban? Justru seharusnya kita itu terima kasih kepada Adam.
yang telah makan buah itu. Karena dengan makan buah peradaban manusia dimulai. Apa dimulai dengan apa itu? Adam mengambil daun-daun di Taman Eden untuk dijadikan cawat. Berarti peradaban manusia sudah dimulai di situ, Bang. Ingin hidup beradab atau ingin hidup tidak beradab? Ya kalau tidak beradab ya apa bedanya dengan monyet? Telanjang ke sana kemari, tidak tahu ini buruk, ini baik, tidak tahu malu. Apa hebatnya manusia kayak gitu? Bukankah kehormatan manusia itu, harga diri manusia itu ketika kita berpakaian? Makanya kalau dalam bahasa Jawa dikatakan begini, ajining diri ono ing rogo, ajining lati, ajining rogo ono ing busono, ajining diri ono ing lati. Harga diri penampilan Anda itu pada pakaian Anda. Harga dirimu ada pada mulut Anda. Sekarang setinggi apapun pangkat manusia ini, tapi telanjang, siapa yang mau menghormati? Seharusnya kita terima kasih kepada Adam. Jangan malah dikutuk, mengatakan dosa waris lah dan sebagainya. Ini malah dikutuk, nggak ada rasa terima kasihnya kawan-kawan Kristen. Itu satu. Yang kedua, ketika Adam makan buah itu, dia sudah mengerti baik dan buruk belum, Bang? Belum. Nah, kalau belum kenapa harus dijatuhi hukuman? Orang yang bisa dijatuhi hukuman itu ketika orang ini nalarnya sudah sehat. Ya, kalau ada orang membunuh lalu dikatakan dibuktikan dia gila, Bang, dia nggak bisa kena hukuman, Bang. Makanya di Islam itu, ya sebelum orang itu balik, sebelum akalnya sempurna, dia tidak bisa dikenai hukum. Mau dia tidak sholat, tidak puasa, nggak dosa dia, Bang. Nanti dia menanggung dosanya sendiri setelah dia balik. Ditandai apa kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan ditandai haid. Itulah nanti dia baru ini. Tapi Adam waktu itu Anda sendiri mengakui dia belum tahu baik dan buruk. Bagaimana bisa dihukum? Misalnya kita punya anak nih, punya anak yang belum mengerti ini baik dan buruk. Nah, jangan naik kursi, nah nanti jatuh. Lalu kita tinggal anak itu. Jatuh anak itu naik kursi. Yang salah siapa? Orang tuanya atau anaknya? Seharusnya Adam itu dijaga ketat oleh Tuhan, jangan sampai dia makan. Orang belum tahu baik dan buruk kok. Seharusnya Adam tidak bisa terkena dosa di situ. Begitu, Bang, intinya, Bang. Oke, jadi mengenai beranak pinak, apakah jika Adam tidak memakan buah itu, Adam tidak beranak pinak? Jawabannya tidak. Andai Pasti kata beranak pinak, Bang. betul. Kejadian 1 ayat 28 Anda baca. Beranak pinaklah engkau dan penuhilah bumi. Itu Betul. bermakan buah itu. Betul. Andai pun dia tidak memakan buah itu, di Taman Eden itu juga Adam dan Hawa beranak pinak juga. Ya. Beranak pinak, Bang. Iya, nggak mesti memakan buah itu, bugil-bugilan, lalu beranak pinak. Tanpa memakan buah itu pun dia juga akan beranak pinak di situ, sesuai dengan perintah Tuhan. Terus masalahnya apa? Tetapi yang abang katakan seharusnya kita berterima kasih kepada Adam karena telah memakan buah itu adalah statement yang salah. Kenapa? Karena abang membenarkan perbuatan Adam yang melanggar perintah Tuhan. Melanggar Yang saya katakan, yang saya bilang terima kasih itu gini loh, Pak. kepada perbuatan Karena Adam itu. tanpa makan buah, Adam tidak ngerti baik dan buruk, otomatis tidak tahu malu. Berarti selamanya dia hidup telanjang. Betul. Setelah makan buah, dia baru tahu baik dan buruk, tahu malu, sehingga dia membuat cawat. Betul. Artinya Adam lah orang yang pertama kali mengajari kita untuk beradab. Harusnya terima kasih dong. Salah. Loh? Kok salah? Adam, Lah sekarang Adam Anda lah. bisa pakai baju itu karena siapa? Bang, adab, apakah hanya karena adab itu dibatasi baju doang?
baju itu, Bang. Adam itu buat cawat karena setelah berbuat dosa itu, taulah dia mana baik dan yang buruk. Taulah dia malu, taulah dia rasa malu sehingga dia pakai cawat. Jadi, andai dia nggak makan buah itu, ada juga adabnya. Artinya permainan di apa adabnya, Bang? Orang nggak tahu baik dan buruk kok tahu adab sih? Loh, apakah maksud abang menjadikan dia hewan? Persis, nggak ada bedanya. Di bagian ketelanjangan bisa sama ya, artinya dia tidak seperti hewan yang tidak ada, nggak tahu malu lah gitu. Hewan tahu baik dan buruk enggak, Bang? Hewan tidak ada moral, itu dia. Ya, tahu baik dan buruk enggak? Tidak tahu. Adam tahu baik dan buruk sebelum makan buah. Sebelum memakan buah dia tidak tahu baik dan buruk. Tidak tahu. Kalau dia tidak tahu baik dan buruk berarti belum ada moral. Orang ada moral itu setelah mengetahui baik dan buruk. Oh, moralnya berjalan dia. Oh, kalau berpakaian, tidak berpakaian ini memalukan, itu moral. Bagaimana ada moral sementara dia tidak tahu baik dan buruk? Tapi aku tanya dulu, Abang. Apa motif Adam dan Hawa memakan buah itu? Nggak ada motif, dia nggak tahu baik dan buruk, belum punya motif. Salah. Tuh, orang punya motif kalau sudah tahu baik dan buruk, Bang. Jadi, nggak Bang, ada motif di situ. Tahu nggak, Abang, apa diskusi antara iblis dan Hawa? Ya. Diskusinya. Bahkan iblis lebih benar perkataannya daripada Tuhan di situ. Nah, di situ Abang salah. Loh, kok salah coba? Kata iblis, kamu tidak akan mati, melainkan matamu terbuka dan kamu akan seperti Allah, tahu baik dan buruk. Terjadi enggak itu? Yang dikatakan iblis itu. Adam tidak mati, setelah makan matanya terbuka betul, dan dia seperti Allah. Kejadian 3 ayat 21-22 dibenarkan oleh Tuhan. Sesungguhnya manusia sudah menjadi salah satu dari kita mengerti baik dan buruk. Sehingga jangan lagi dibiarkan tangannya untuk mendapatkan buah yang berisi kehidupan yang kekal supaya tidak hidup kekal. Berarti yang dikatakan iblis ini benar semua loh. Di mana kesalahannya iblis? Coba diskusi itu. Kamu tidak akan mati, betul? Adam nggak mati. Siapa bilang nggak mati Adam? Karena kalau kita lihat ancaman Tuhan kepada Adam di dalam kitab Kejadian 2 di ayat-ayat 13-14 ya, seingat saya di situ. Kamu akan mati pada saat hari memakannya. Nah, pada waktu hari memakannya itu, hari itu ada makan buah, mati enggak? Oke. Pernyataan itulah yang dipelintir oleh iblis sehingga Adam dan Hawa memakan buah itu. Nah, dipelintir. Adam mati enggak? Padahal menurut Bible Adam umurnya 960 tahun. Ya. Berarti ancaman Tuhan kepada Adam tidak terjadi. Justru yang terjadi apa yang dikatakan iblis. Kamu tidak akan mati, matamu terbuka, kamu akan seperti Tuhan. Betul semua yang dikatakan iblis, gak ada yang salah di situ. Salah. Loh, salahnya di mana kata iblis? Kamu tidak mati. Apakah ada matanya tidak terbuka? Jadi dengar Bang Sugi. Loh, salahnya di mana, Bang? Salahnya adalah iblis tidak memberitahukan makna mati yang dimaksudkan Tuhan terhadap pernyataan Tuhan itu. Iblis hanya mengatakan, iblis menipu Adam dengan jalan begini katanya. Kalau sesekali engkau tidak akan mati ketika memakannya. Artinya dicekokin si iblis lah otak si Adam ini, mati itu adalah mati jasmani. Oke. Padahal, sebentar dulu Bang. Padahal maksud Tuhan ketika mengatakan kepada Adam, pada saat engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Artinya apa sih arti maksud Tuhan itu? Mati yang gimana ini? Artinya. Nah, di sini Bang, Tuhan juga nggak beri pengertian kepada Adam, Bang.
Emang Tuhan memberi pengertian kepada Adam mati yang seperti apa? Betul. Jadi maksud Tuhan di situ adalah pada saat kau memakannya, engkau akan terpisah dari aku. Itunya makna mati yang dimaksudkan Tuhan. Itu dapat dari mana Anda? Oh begitu Bang, mati secara dapat dari mana Anda? Akan terpisah dari Tuhan itu dapat dari mana? Jadi mati itu Bang, mati di dalam teologi iman kekristenan teologi. Oh, iman Kristen. Kita bicara Bibel, Bang. Sebentar Bang, sebentar. Bibel enggak menjelaskan semuanya. Kalau udah satu gunung lah tebalnya Bibel itu. Kalau semua sampai detail-detail kali diterangkannya. Nah, ya berarti kan ngarang itu tadi kan. Sebentar Bang, Anda mengatakan mati maksudnya adalah berpisah dengan Tuhan. Itu kan berarti ngarang Anda tadi itu. Bukan aku yang ngarang. Kenapa jadi aku yang ngarang? Nah, kalau nggak ngarang coba datanya di mana mati yang dimaksud adalah